Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ratwin Warsila dengan NIM F1G1240002 dari Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya dengan judul studi kasus, yaitu perancangan dan pembangunan aplikasi Pawpets berbasis web untuk pengelolaan, adopsi, dan penjualan hewan peliharaan. Pawpets adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk memfasilitasi proses adopsi dan penjualan hewan peliharaan secara online. Permasalahan yang sering dihadapi para penjual hewan peliharaan yaitu minimnya platform terpadu untuk adopsi dan penjualan hewan peliharaan, kesulitan verifikasi kesehatan dan riwayat hewan yang akan diadopsi maupun dibeli, dan tantangan dalam pencatatan data adopsi maupun penjualan hewan yang masih manual. Nah, karena itu, Pawpets hadir sebagai solusi digital yang akan mengintegrasikan sistem adopsi dan penjualan hewan dalam satu platform terpadu. Tujuan dari penelitian dan pengembangan aplikasi Pawpets ini adalah merancang sistem terintegrasi untuk pengelolaan adopsi dan penjualan hewan peliharaan, membangun aplikasi berbasis web yang user-friendly untuk berbagai stakeholder, dan mengembangkan database terstruktur untuk menyimpan data seperti hewan, calon pembeli, shelter atau penjual, dan transaksi dan riwayat adopsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu research dan development. Dengan tahapan yang pertama ada analisis keutuhan, yaitu studi literatur tentang platform adopsi hewan. Yang kedua perancangan sistem, yaitu pembuatan ERD, pembuatan use case, dan desain pengguna UI UX. Yang ketiga ada implementasi, mengembangkan database menggunakan MySQL, dan membuat aplikasi web dengan menggunakan HTML dengan Java dan CSS. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang use diagram, ERD, dan aplikasi saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram Pawpets System, di mana di sini terdapat 4 aktor, yaitu yang pertama ada admin, di mana admin ini adalah pengelola sistem level tertinggi dan perannya mengawasi dan mengatur seluruh operasi sistem. Admin ini juga memiliki full akses ke semua data dan fungsi. Nah, admin dapat mengelola seluruh toko, membuat dan melihat laporan, memantau semua transaksi, dan mengelola data pelanggan atau customer. Di sini ada juga sub owner, yaitu pemilik toko hewan peliharaan, di mana mereka mengelola toko mereka sendiri. Nah, mereka dapat mengelola profil mereka, melihat katalog hewan, dan mengupdate status pesanan mereka. Juga melihat data pelanggan yang ingin membeli di tokonya, customer. Nah, selanjutnya di sini ada aktor customer, di mana ini adalah pembeli atau pengadopsi hewan peliharaan, di mana perannya itu menggunakan sistem untuk mencari dan membeli hewan. Nah, di sini customer dapat mencari atau menelusuri hewan yang ingin dibeli atau diadopsi. Selanjutnya di sini dapat membuat pesanan, place order, melihat riwayat pembelian, dini history, mengelola profil pribadi, dan melihat informasi toko. Selanjutnya di sini ada aktor sistem, di mana ini adalah sistem itu sendiri yang menjalankan proses otomatis. Sistem ini dapat menggenerate nomor pesanan, nomor order, terus update status pelanggan, dan kirim notifikasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ERD aplikasi Pawpets, di mana di sini sistem Pawpets memiliki 4 tabel utama yang saling terhubung. Tabel-tabel ini bekerja untuk mencatat seluruh proses jual beli hewan peliharaan dan hubungan antar tabel yang membentuk alur bisnis dari pendaftaran toko hingga transaksi pembelian. Nah, relasi utama yaitu tabel order sebagai pusat hubungan antar tabel. Setiap kali ada transaksi pembelian hewan, semua informasi terkumpul di tabel order. Tabel ini menghubungkan 3 pihak, yaitu pembeli, customer, penjual, dan hewan yang akan dibeli. Nah, selanjutnya ada relasi pertama, yaitu toko dengan hewan yang ingin dijual, pet for sale, di mana setiap hewan yang tercatat di tabel pet for sale pasti dimiliki oleh satu toko tertentu. Nah, column shop ID ini di tabel pet for sale menunjukkan toko yang mana memiliki hewan tersebut. Satu toko bisa memiliki banyak hewan untuk dijual, tapi satu hewan tidak hanya dimiliki satu toko. Nah, selanjutnya ada relasi kedua, yaitu pelanggan customer dengan pesanan, di mana setiap pesanan di tabel order pasti dibuat oleh satu pelanggan tertentu. Nah, kolom customer di tabel order ID ini menunjukkan siapa yang membeli, dan satu pelanggan bisa membuat banyak pesanan, tapi satu pesanan hanya dibuat oleh satu pelanggan. Selanjutnya yaitu relasi ketiga, ada toko dengan pesanan, di mana setiap pesanan di tabel order pasti ditujukan ke satu toko tertentu. Misalnya, column shop
Jadi tabel order menunjukkan toko mana yang akan menjual, dan satu toko bisa menerima banyak pesanan dari berbagai pelanggan, tapi satu pesanan hanya ditujukan ke satu toko. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan aplikasi saya. Di sini saya membuatnya menggunakan Java dan HTML serta CSS. Nah, baik, di sini saya akan menunjukkan aplikasi saya yang saya buat. Nah, ini merupakan aplikasi dari Powpets tadi yang sudah kita bahas. Di sini adalah halaman utama atau dashboard dari aplikasi ini. Dapat juga untuk halaman hewannya. Di sini bisa menambahkan pet, dan ada beberapa data yang sudah coba untuk dimasukkan sesuai dengan data yang ada di tabel ERT tadi. Di sini ada tertulis total peliharaan dan total yang tersedia, total kucing, total anjing, dan sebagainya. Di sini kita juga dapat melihat apabila kita hanya ingin mencari satu kategori, misalnya kucing. Di sini kita hanya menampilkan kucing saja. Selanjutnya di sini ada anjing, di sini akan menampilkan hanya anjing saja, dan seterusnya. Di sini juga bisa menambahkan hewan. Selanjutnya di sini ada order, di mana kita bisa menambahkan orderan baru di sini. Terus di sini sudah tersedia, sudah terdapat 15 order. Di sini total pendapatannya 15 juta, total selesainya 10, dan prosesnya 3. Nah, di sini kita bisa melihat semua orderan yang masuk. Terus di sini ada orderan yang selesai, di sini ada orderan yang sudah proses, dan di sini ada orderan yang masih pending. Nah, selanjutnya di sini ada customer. Di sini kita bisa menambahkan customer baru. Di sini ada total customer-nya, total pendapatannya. Terus di sini ada most popular pet dan average customer. Di sini kita bisa melihat semua customer yang membeli. Di sini ada juga yang dipisahkan, yaitu misalnya orang yang sudah membeli hewan ini, misalnya pemilik hewan kucing. Di sini akan menampilkan semua pemilik hewan kucing. Di sini pemilik hewan anjing, dan menampilkan semua pemilik hewan anjing, dan seterusnya. Di sini juga kita bisa mencari berdasarkan nama, nomor telepon, maupun yang lain. Selanjutnya di sini ada shop, di mana kita bisa menambahkan shop baru. Di sini ada 3 total shop, total customer, total pendapatan, dan kota ibu kota. Nah, di sini terdapat semua shop yang sudah mendaftar. Ini adalah contoh saja. Di sini kita bisa juga mencari, misalnya ini Kendari. Terus bisa juga mencari melewat ini, dan bisa menambahkan data juga. Nah, itu tadi penampilan dari semua project saya. Adapun kesimpulan yang dapat didapatkan yaitu aplikasi Powpets ini berhasil dirancang sebagai platform terpadu untuk adopsi dan penjualan hewan peliharaan. Dengan sistem berbasis web yang dibangun, mampu menangani kompleksitas proses adopsi dan penjualan hewan peliharaan, dan database yang dirancang mendukung semua kebutuhan fungsional aplikasi. Baik, itu saja presentasi dari saya. Harapan saya yaitu aplikasi ini dapat menjadi solusi komprehensif dalam dunia adopsi maupun penjualan hewan, sekaligus dalam meningkatkan kesejahteraan hewan melalui sistem yang transparan dan akuntabel. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.